Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi daripada kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Alamil Ghuyub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i. Dalam bab muqaddimah, masih pendahuluan, beliau mengutarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam satu redaksi beliau mengutip hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari fahuwa khalifatullahi fi ardihi wa khalifatu rasulihi wa khalifatu kitabihi. Wa qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wan Nisa'i. Dalam keterangan hadis yang saya tadi baca, yang namanya orang ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di sana dijelaskan bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan khalifatullah, yaitu orang yang diamanatkan untuk menegakkan keadilan di muka bumi akan bentuk tindakan yang diridhoi Allah. Begitu juga orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi khalifatu rasulihi, yaitu pengganti daripada para nabi, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, secara tidak langsung orang tersebut itu menggantikan akan misi visi kenabian, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di hadis ini dinisbatkan sebagai khalifatu kitabihi, yaitu orang yang melaksanakan isi-isi kitab yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keterangan diambil dari hadis ini, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu ajaran Islam yang menjadi poin yang sangat penting, karena adanya agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yang merupakan perintah dari Allah. Kemudian Kanjeng Nabi untuk membawakan risalah-risalah yang didapatkan dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikanlah ke seluruh dunia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Secara tidak langsung, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebuah bagaimana hukum-hukum Allah ini diterapkan di muka bumi, seperti itu ya. Jadi bagaimana hukum-hukum Allah diterapkan di muka bumi, yaitu dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Visi misi yang dilanjutkan oleh para nabi dan juga para utusan dilanjutkan oleh para ulama. Al ulama warasatul anbiya, yaitu ulama merupakan pewaris para nabi.
dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, berarti ulama pun harus ada visi misi berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuan daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah membumikan akan agama Allah, membumikan akan sebuah dharma kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Islamnya itu adalah membumikan keadilan di muka bumi. Keadilan akan terwujud ketika setiap orang Islam ini membawakan visi misi amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang bagaimana sih yang dimaksud dengan adanya keadilan? Yang dimaksud dengan adanya keadilan sebelum terwujudkan itu disebutkan dalam hadis berikutnya. Ini sebelumnya saya itu sangat mengacungi jempol ya untuk musannaf kitab Tanwirul Qulub. Penyusunannya dalam karangan beliau, dalam hadisnya ini memuat sebuah hikmah yang tersirat ya. Ketika saya membaca, ternyata habis membaca satu hadis ini kemudian membaca hadis selanjutnya, ini masih ada keterkaitan satu sama lain. Untuk hadis yang saya baca ini, man amara bil terkait masalah bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah khalifatullah di muka bumi, kemudian juga pengganti misi visi Rasulullah, dan juga cara mengaplikasikan hukum-hukum yang ada dalam kitab Al-Quran, yaitu berupa menegakkan sebuah keadilan. Sekarang keadilan itu berupa apa? Sebelum kita menguraikan sebuah keadilan atau sebelumnya namanya keadilan terwujud, musannaf daripada Tanwirul Qulub memaparkan terkait masalah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa yang orang melihat perkara mungkar, maka tindakilah, yaitu dengan tangan. Ketika tidak mampu melakukan dengan tangan, maka dengan lisannya. Ketika kok dengan tangan, kekuatan tangan tidak bisa, kemudian dengan lisan juga tidak bisa, maka dengan hati. Dan ini merupakan dengan hati ini, yaitu amar ma'ruf dengan hati ini merupakan ad'aful iman. Jadi derajat secara amar ma'rufnya itu lebih rendah ya daripada yang sebelumnya. Kemudian dalam syarah beliau itu yang dimaksudkan barang siapa melihat perkara mungkar maka rubahlah dengan tangan, itu adalah fataghyiru bil yad fi'lul wulati wa man fi hukmihim. Terus wabil lisani fi'lul ulama wabil qalbi fi'lu du'afa'il ammah. Nah, keadilan akan muncul ketika masing-masing daripada pemerintah ya, ataupun orang yang dihukumi sebagai pemerintah alias yang mempunyai kekuasaan, kemudian berikut sertanya para ulama, kemudian berikut sertanya orang-orang masyarakat umum. Ketika masing-masing ini mempunyai kekuatan amar ma'ruf, maka yang terjadi adalah keadilan. Nah, dari masing-masing adanya tiga aspek ini, ruang lingkup yang paling besar amar ma'rufnya itu adalah pemerintah, karena fataghyiru bil yad. Jadi pemerintahan itu atau orang yang dihukum sebagai pemerintah alias yang mempunyai kekuasaan, ada wewenang amar ma'rufnya itu dengan yad,
itu sebuah kekuatan berupa fisik. Nah, maka bagi siapapun yang menjabat sebagai pemerintah ataupun orang yang dimandat oleh pemerintah untuk diberi jabatan mewakili sebuah kota ataupun daerah, maka amar ma'rufnya itu lebih mencondongkan ke fisik, alias tanpa melewati batas ya. Tadi catatan tapi tanpa melewati batas. Kemudian ketika kau bergerak adanya para pemerintahan ketika melakukan perkara mungkar, kemudian langsung ditindak dengan sebuah kekuatan berupa fisik ya, tapi tanpa menyakiti ya, alias tanda kutip itu harus pakainya supaya sadar konon, supaya sadar. Jadi kalau misalkan melewati dari supaya sadar ini jelas ya, semua pun amar ma'ruf nahi mungkar ketika sudah melewati batas itu tidak diperbolehkan. Nah, lanjut ya. Jadi ketika pihak pemerintahan itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, misalkan ketika ada orang ya dari pihak pemerintahan sendiri melihat koruptor ya, orang-orang yang korupsi, terus orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan diamanai suatu perkara, maka harus fifal ghairhu, dirubah ya, harus diamar ma'rufkan nahi mungkar berupa fisik, supaya sadar bagaimana bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Nah, ini merupakan kekuatan amar ma'ruf nahi mungkar dari pemerintahan itu seperti itu. Kemudian di samping itu para ulama pun harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ruang lingkup daripada ulama amar ma'ruf nahi mungkarnya itu adalah dengan lisan, yaitu apa, dengan sangkut pautnya itu dengan keilmuan, bab keilmuan. Tidak boleh lebih dari itu. Ulama ketika kok merasa dirinya itu hatinya terpanggil untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membangun sebuah keadilan dengan keilmuan. Jangan sampai dengan ruang lingkup di luar keilmuan itu sendiri. Misalkan ulama kok cara merubahnya ataupun cara ingin bercita-cita mensejahterakan umat melewati batas daripada koridor dia itu sebagai ulama, dan ini merupakan salah satu tindakan yang tidak tepat ya. Tadi saya nggak langsung mengutarakan ini salah, tapi tidak tepat, karena ruang lingkup daripada ulama itu ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dengan lisan, fil ilm, dalam keilmuannya, seperti itu. Di samping itu masyarakat awam pun juga harus ada visi misi berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Berhubung adanya masyarakat umum itu sudah dibendung ya, sudah diikat oleh sistem, yang mana sistem adanya pemerintahan itu sendiri juga sistem kekuasaan yang lain, sehingga kekuatan untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya itu terbatasi oleh adanya kekuasaan itu. Maka bukan berarti tinggal diam, tapi harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hanya sekedar lewat hati. Ketika masyarakat umum melihat keadaannya itu tidak adil ataupun terjadi kezaliman di mana-mana, mau tidak mau yang ada itu adalah menolak ya dari segi hatinya. Toh kalau misalkan ia memberanikan diri melewati koridor bahwa orang awam itu hanya dengan hanya dengan hati, jadi cara amar ma'rufnya itu mengingkari dalam hatinya. Ketika melewati batas dari itu, maka yang terjadi adalah akan lebih parahnya keadaan yang dia lakukan. Jadi bentuk keadilan itu akan terwujud ketika masing-masing dari tiga ini melakukan semuanya itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kedua adalah
sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau misalkan pemerintahan yaitu dengan tindak tegas, pemerintahan itu harus tegas, karena dalam kriteria amar ma'ruf nahi munkar untuk pemerintahan itu adalah dengan fal yughayyirhu bil yad, harus dengan ketegasan. Maksudnya yad ini adalah sebuah tindakan fisik yang ketika orang melihatnya itu tegas. Wah, pemerintah ini tegas. Nah yang kedua, ulama yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan, dengan keilmuannya, tidak lebih dari itu. Kalau misalkan ia lebih dari itu pun tidak terlepas dari keilmuannya tadi atau tindakan yang ia perbuat ketika dia itu menganggap dirinya itu ini harus lebih dari omongan. Lah itu juga harus masih ruang lingkupnya ilmu. Tidak boleh ketika kok dia bertindak seorang ulama ketika mungkin karena panggilan hati, wah ini kayaknya sudah lebih dari bab lisan, ini harus lebih menonjolkan. Ini kalau misalkan kok sudah di luar dari koridor keilmuan, bisa dikatakan kurang tepat, dan yang terjadi akan menjadi kesalahpahaman. Karena apa? Karena ulama itu sendiri dari segi lisannya juga belum tentu dipahami oleh orang banyak, apalagi ketika dia bertindak. Maka yang terjadi adalah ya kontroversi ya. Jadi kontroversi yang ada. Terus yang terakhir itu adalah masyarakat umum. Masyarakat umum jangan menjadi sok pahlawan. Masyarakat umum jangan menjadi, meskipun hatinya itu tergugah secara sadar karena melihat pemerintahannya itu tidak beres, terus melihat ulamanya ini kok mana yang ulama beneran, mana yang bohongan, ini sulit. Ketika dalam hatinya itu tergugah seperti itu, berhubung masyarakat awam, apa sih yang diandalkan? Ketika kok dia itu ceroboh, maka yang terjadi adalah lebih parahnya keadaan, bukan malah mententramkan, seperti itu ya. Nah ini mungkin hanya sekedar sekelumit ya, tadi untayan daripada kitab Tanwirul Qulub ini sangat luar biasa ya. Jadi penyusunan hadisnya juga itu merupakan jawaban daripada akan hadis itu sendiri ya. Mungkin sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.